Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan mengulas soal bagaimana membaca deklarasi 2 periode Presiden Prabowo. Nah, yang pertama dari Solo. Motif 2 periode Presiden Prabowo ini bersama Gibran yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, ada motif soal stabilitas. Stabilitas ini bisa dibaca bagaimana program-program pemerintah bisa terus berlanjut, apakah atas nama makan bergizi gratis, apakah atas nama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, atau program-program populis lain. Semua berharap ini tidak hanya sebatas 1 periode atau terbatas pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya mohon maaf jika hampir 4 bulan ini belum lagi mengaktifasi kanal YouTube Agung Baskoro. Tapi tahun baru yang tak baru-baru amat, bulan Februari 2026, semoga ritme konten kita bisa lebih konsisten. Kali ini saya akan mengulas soal bagaimana membaca deklarasi 2 periode Presiden Prabowo. Nah, yang pertama dari Solo. Motif 2 periode Presiden Prabowo ini bersama Gibran yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tentu ini sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban, karena petahana Wapres merupakan terah Solo, anak sulung beliau yang notabene diharapkan bisa melanjutkan kembali kepemimpinannya. Walaupun tidak mudah, ada banyak pertimbangan bagi seorang Presiden Prabowo untuk melibatkan Mas Gibran kembali di periode keduanya. Karena bila 2024 kepentingan Presiden Prabowo adalah untuk memastikan kemenangan, karena di sana Pak Jokowi adalah petahana yang sedang berkuasa. Di tahun 2029 skemanya berubah, situasinya ekstrim berbeda. Pak Prabowo butuh memastikan beliau dapat dipilih kembali. Kemudian yang paling utama, bagaimana rakyat percaya beliau punya kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah-masalah bangsa, utamanya mungkin ekonomi, agar kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan. Apakah Mas Gibran bisa menjawab tantangan itu? Saya tidak mengatakan bahwa kebutuhan seorang Presiden Prabowo di periode keduanya nanti adalah seorang wakil presiden belatar ekonomi, tapi minimal kita punya sejarah bahwa di periode kedua di masa lalu ada seorang ekonom yang diajak oleh SB bernama Budiono untuk menjadi seorang wakil presidennya. Walaupun di periode kedua Pak Jokowi ada nama Ma'ruf Amin yang menjadi wakil presiden, yang kita tahu juga peran beliau lebih banyak sebagai pelengkap, bukan orkestrator sebagaimana kita lihat seorang Budiono yang ekonom atau seorang Pak JK yang juga mampu berperan sebagai seorang pemimpin ketika masa-masa genting terjadi. Yang jelas, ketika Solo mendeklarasikan lebih awal Presiden Prabowo 2 periode, tentu bacaannya lebih banyak ke arah memastikan sang anak Gibran dan sekaligus mengamankan kepentingan Solo agar tetap terjaga hingga nanti 2034. Tapi apakah itu bisa? Apakah itu mudah dilalui? Ketika dibalas oleh anggota internal Koalisi Indonesia Maju Plus atas nama Caimin dengan PKB-nya, atas nama PAN yang kini dipimpin oleh Zulkifli Hasan yang juga mendukung Presiden Prabowo namun tanpa Gibran. Apa maksudnya? Yang jelas, masing-masing ketua umum partai yang kini berada dalam Koalisi Indonesia Maju Plus punya hasrat politik untuk bisa maju sebagai pendampingnya Presiden Prabowo. Karena di survei kali ini, elektabilitas
presiden masih cukup signifikan melampaui lawan-lawan politiknya. Walaupun masih jauh, politik kita dinamis, tapi kemungkinan petahana terpilih kembali dalam sebuah sistem presidensil multipartai ekstrim sangatlah besar. Pertimbangan inilah yang dibidik oleh ketum-ketum Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, apakah atas nama Caimin, atas nama Pak Julhas, maupun atas nama yang lain. Dan pertarungan itu perlahan sudah mulai tampak walaupun sayup-sayup berada di depan panggung. Yang jelas, ada beberapa hal yang perlu dilihat saat PKB ataupun PAN mulai mendeklarasikan 2 periode selain Pak Jokowi tanpa Gibran. Yang pertama adalah soal motif elektoral. Jelas, motif bandwagon effect mengemuka, bagaimana memastikan kemenangan, menyebarkan virus kemenangan, bahwa inilah pemenangnya, bahwa inilah pemimpin yang akan terpilih kemungkinan besarnya atas nama Presiden Prabowo itu sangat menguat. Sehingga seluruh pemimpin partai koalisi, seluruh ketua-ketua umum partai ataupun elit-elit lain tertarik untuk merapat ke Istana Hambalang menjadi wakil Presiden Prabowo. Walaupun ini bukan keputusan yang mudah bagi seorang presiden untuk memilih ataupun menentukan siapa pendampingnya. Motif bandwagon effect atau motif elektoral ini sedikit banyak berkelindan karena Pilpres bersamaan dilaksanakan dengan Pileg. Semua ketum-ketum partai akan berpikir dengan jernih, dengan objektif, bagaimana cara dan ceritanya selain mengoptimalkan caleg-caleg di dapil yang potensial, mengalirkan efek ekor jas ketika pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak terjadi. Yang kedua, ada motif soal stabilitas. Stabilitas ini bisa dibaca bagaimana program-program pemerintah bisa terus berlanjut, apakah atas nama makan bergizi gratis, apakah atas nama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, atau program-program populis lain. Semua berharap ini tidak hanya sebatas 1 periode atau terbatas pada tahun-tahun tertentu saja, tapi minimal bisa terlaksana selama 2 periode, bahkan bila dimungkinkan lebih dari itu. Yang kedua, ini juga hal positif bagi seorang pebisnis ataupun investor baik dalam maupun luar negeri. Ketika ada kepastian bahwa penguasanya, bahwa presidennya tak berubah, kebijakan, kemudian aturan, dan hal-hal yang sifatnya mengikat, itu semakin jelas. Sehingga perubahan demi perubahan akan semakin minimal, dan itu sangat dibutuhkan oleh bisnis, oleh kalangan dunia usaha, oleh market, agar tetap stabil dan bisa menyerap pemahaman baik publik maupun elit tentang situasi ekonomi yang baik dan positif. Nah, motif stabilitas ini juga bisa dibaca secara internal di partai, bahwa ketika mereka punya tujuan besar atas nama siapa pendamping yang layak untuk mendampingi presiden, ketimbang mereka mengusung ketum-ketumnya sebagai capres, adalah sebuah keniscayaan. Fokusnya menjadi berubah, orientasinya semakin jelas bahwa mereka lebih memilih untuk mendorong ketumnya, kadernya yang memang punya elektabilitas untuk bisa mendampingi presiden. Walaupun ini bukan hal yang mudah, karena semua partai berlomba-lomba untuk memajukan nama, untuk memberikan usulan siapa pendamping versi mereka yang paling pantas, demi kotel efek, demi efek ekor jas tadi. Sehingga ini menjadi pertimbangan juga, apakah dengan situasi berebut kursi RI 2, Koalisi Indonesia Maju Plus bisa bertahan sampai akhir. Karena kotel efek atau efek ekor jas ini untuk memastikan partai lolos parliamentary threshold, tapi bagi partai besar, mereka bisa mampu mempertahankan posisinya yang sudah mapan, mungkin di 3 besar, di 2 besar, atau bahkan bisa menjadi juaranya. Walaupun tidak mudah, karena presiden punya partai yang hari ini di banyak survei kredibel sudah menempati peringkat pertama dengan selisih suara yang terpaut jauh. Kisarannya sekitar 25-30% di bulan lalu semacam itu. Jadi saya melihat pertarungan hari ini bukan berebut siapa pemenang Pileg, yang kemungkinan besar dikunci oleh Gerindra walaupun semuanya masih dinamis, termasuk bukan soal siapa presidennya, tapi bagaimana mereka bisa mengunci posisi nomor 2 untuk Pileg
ataupun bisa mengunci RI 2 untuk Wapres. Seperti itu. Nah, motif terakhir adalah motif soal suksesi kepemimpinan maupun kaderisasi, regenerasi secara nasional. Apakah ini bisa bergulir dengan maksimal ketika wacana presiden 2 periode menghegemonik ruang publik kita? Apakah dalam konteks partai terjadi ruling elite, baik di konteks dapil, di konteks pos-pos menteri, di konteks pos-pos strategis pemerintahan lainnya, ataupun di konteks publik, apakah nafas oposisi masih bisa berlanjut? Apakah masyarakat sipil masih bisa bergerak dengan maksimal dan seterusnya? Yang jelas, motif suksesi ini adalah sebuah nafas bagi demokrasi, bagaimana bisa terus direproduksi agar demokrasi sehat, agar check and balances bisa berjalan dengan optimal. Sehingga bagi kalangan publik ataupun kelas menengah yang kritis dengan pemerintah hari ini, tentu melihatnya dengan hati-hati, karena wacana ini bisa saja membuat orientasi kerja dari pemerintah menjadi tidak fokus, kemudian bisa berakibat target-target yang menjadi hal substantif bagi masyarakat jauh untuk bisa dilunasi. Karena kita tahu hari ini ada problem yang cukup kompleks terkait dengan pekerjaan, stabilitas harga-harga sembako, dan bagaimana memastikan kemiskinan bisa terus menurun. Mungkin sebagai pengantar demikian teman-teman. Ditunggu tanggapannya, komentarnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.